Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat get dan post. Karena di sini datanya kosong ya, datanya kosong. Nah, kita buat dulu database-nya di sini. Nah, kita close dulu deh. Nah, store item. Nah, tables kita buat namanya misalnya create table items. Nah, di sini jadi kita bisa bikin banyak table di sini. Nah, di sini kita akan membuat sebuah table baru, database. Di sini kolomnya misalnya ID. Nah, di sini ada integer levelnya. Ada PK. Berarti primary key. Jadi sebuah ID unik yang nggak boleh sama. Nah, di sini ID ini ibaratnya kita anggaplah NIK. Oh, anggaplah seperti NIK. NIK kan nggak boleh sama. Nama mungkin sama, tetapi NIK nggak boleh sama. Nah, kira-kira seperti itu. Primary key di sini kita gunakan untuk misalnya mencari misalnya. Kita bla 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 where ID sama dengan ID ini, atau kita select bla 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 by ID ini, atau kita update bla 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 where ini, atau delete by ID ini gitu. Nah, not null n adalah not null, berarti nggak boleh kosong. Ini Unix index, jadi kalau kita pakai index sama seperti tadi kayak NIK, dia nggak boleh sama. Jadi kita akan buat index tapi Unix nggak boleh sama. Ini binary, ini abaikan aja. Nah, kita centang AI, auto increment. Jadi ID sini itu kan angka, dia akan increment terus-terusan. Jadi setiap kita nambah ID ini 1 data ini, kita insert lagi, nanti ID-nya akan generate yaitu 2, bla bla bla, dan seterusnya. Nah, di sini kita buat misalnya name. Char itu berarti kumpulan char sebanyak 45 karakter. Kita buat misalnya plus 50 deh. Terus misalnya stok misalnya kita anggap di sini integer, angka stoknya berapa. Kemudian kita buat press USD. Jadi kita akan implementasikan di sini float. Mana float? Nah, float itu bilangan mengambang, bilangan koma. Terus kita implementasikan misalnya is a variable. Nah, boolean, karena di sini nggak ada boolean, kita pakainya ini, tiny int. Nah, tiny int nilainya 1. Jadi di sini boolean itu nggak ada di MySQL, jadi kita pakai tiny int 1. Contoh ya misalnya gini, MySQL boolean data tipe pakai apa? Nah, tiny int kan nilainya 1 atau 0 gitu. Nah, ini sudah, dan kita apply lagi. Nah, seperti ini. Oke, kita klik, nanti di sini ada tablesnya item. Kita klik kanan, select row. Nah, di sini nih. Kalau mau edit lagi misalnya. Yang table tadi kita arahan, nah ada gambar ini, tang. Nah, itu buat edit. Nah, seperti ini. Nah, nanti di sini kita akan insert. Jadi insert di sini kita perlu belajar dulu ya tentang SQL query. Kalau insert seperti ini. Insert into database-nya apa? Misalnya story item. Terus tabelnya adalah item. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa pelajarin. Nah, insert into, nah, table name. Nama kolomnya apa? Nanti value-nya seperti apa. Kalau di MySQL dia perlu ini nih. Nah, misalnya kita namain misalnya name.
kita masukin column name, karena ID sini akan di generate. Terus kemudian apalagi, kemudian apalagi, USD, terus is a label. Oke. Terus value-nya apa, name-nya apa, misalnya baju putih, terus koma stoknya apa, misalnya 10. Nggak perlu kutip ya, karena dia number. Kemudian price USD-nya misalnya 5.8 misalnya, koma, terus access variable-nya true. Oke, kita insert ya. Ini kayaknya error nih. Error. Nanti kalau misalnya error, dia muncul seperti ini. You have a correct syntax near. Nah, seperti ini. Jadi akan error seperti ini. Nah, error lagi nih. Jadi di sini tuh kita bisa insert. Ini saya contohin error ya, seperti ini. Jadi kalau error, nanti dia nggak akan insert. Nah, ini kutip ini kita pakai backtick. Apa sih backtick? Nah, seperti ini. Berhasil ya? Berhasil. Backtick tuh seperti ini. On, coba kita lihat di keyboard. Backtick ini di sini, yang ini nih. Nah, di backtick. Di sebelah satu nih, backtick. Kalau kutip kan seperti ini. Kutip. Nah, kalau backtick kebalikannya nih, seperti ini. Atau kita bisa tanpa backtick. Kita coba ya. Apakah berhasil? Nah, nanti kita akan buat query seperti ini. Nah, coba kita ini select row. Nah, muncul ya. Coba kalau di sini history item dihapus. Nah, error kan? Kalau di sini error sebenarnya. Tapi nanti kalau di note-nya nggak perlu masukin nama history item. Tuh. Oke, ini sudah kita buat. Coba kita hapus dulu, klik delete row, klik lagi delete row, apply. Oke. Nah, sekarang di sini kita bisa input manual. Di sini. Misal name-nya apa? Hitam. Stoknya misal 10. Harganya 10.2 is available to. Nah, apply ya. Error. Nggak bisa true, tapi 1. Nah, oke. Apply. Nah, kalau kita klik lagi sini, select ini, muncul. Nanti dia akan lanjut lagi, ID 3. Kita masukkan lagi misalnya, kacamata. Misalnya 20. Harganya 2.3. Available 1. Apply. Nah, kalau kita klik ini lagi nih, select gitu, jalankan query ini, nanti muncul. Nah, di sini select di sini adalah sebuah perintah untuk membaca bintang. Bintang berarti kita baca semua kolom. Walaupun best practice-nya itu nggak boleh seperti ini ya. Kita tetap menulis select name, apalagi tuh, misalnya stock dan sebagainya. Nah, seperti ini. Tapi nggak apa-apa lah, kita abaikan dulu. Nah, nanti di sini atau yang sudah masuk, coba kita show di Node-RED. Di sini nih. Berarti get item function kita hapus nih. Nah, flow-nya kita ke sini. Nah, nanti responnya kita abaikan dulu. Kita ngikutin respon dari sini. Kita return code seperti ini. Nah, fungsinya adalah seperti ini. Kalau untuk insert ya.
Kalau ini kan buat responnya. Kalau untuk insert seperti ini. msg.topic ini apa saja nih? Nah, sama dengan pakai backtick ya. Backtick, copy nih, copy, paste. Di sini nggak perlu ya, karena di sini kita sudah connect. Nah, select bintang from item, karena kita sudah connect ke sini. Oke, deploy, coba ya di Postman. Apakah berhasil? Nah, berhasil. Nah, di sini nih. Jadi respon di sini itu ngikutin respon ini. Gitu. Kita namain deh misalnya SQL query to get all items. Seperti ini. Nah, nanti seperti ini. Set, nah. Gitu. Nanti dia coba kita debug ya. Jadi kita bisa debug di sini nih. Nah, debug untuk menampilkan data di sini. Di yang nggak berkutu. Coba ya. Deploy. Coba kita Postman. Send. Nah, nanti data seperti ini. Nah, di MSK pilot. Nah, kalau kita mau responnya diubah, nggak ngikutin respon ini, kita buat function lagi. Nah, seperti ini. Berarti nanti MSK pilot. Jadi, ketik ini, itu dia akan membuat suatu objek MSG yang akan dikirim step ini. Nah, kemudian diproses, dikirim lagi objek MSG. Nah, ini juga sama nih. Dia akan ngirim objek MSG. Nah, function sini yang kita lihat nih, misalnya not read SQL. Coba ya. Yang step not read SQL. Not read HTTP server. Nah, kita cari yang step. Nanti responnya coba kita copy paste saja. Bawah mana nih? Nah, seperti ini. Jadi kita bisa responnya diubah. Seperti ini. Nah, MSG pilotnya coba nih kita taruh paling atas deh. Nanti MSG pilot di sini kita ubah misalnya. Nanti tadi apa? 100 200 ya. Kemudian tadi is success true. Terus error message. Nah, kosongan karena nggak ada error data. Nah, data ini kita ngambil dari sini. MSG pilot ini. msg.pilot. msg.pilot. Berarti data terima msg.pilot. Kemudian kita return msg lagi biar ke sini. Nah, oke, kita coba tes dulu ya. Kemudian kita Postman. Nah, seperti ini nanti. Oke. Ini optional ya, tapi kita nggak terlalu bahas ke sini karena terlalu panjang. Harusnya status code nih, harusnya. Status code. Oke. Nah, seperti ini. Ini best practice yang biasa saya buat. Seperti ini. Tapi nggak apa, kita abaikan aja. Kita nggak bahas itu. Oke. Nah, nanti kita akan buat get item. Tapi satu item misalnya. Jadi kalau misalnya kita begini, get all item. Kalau kita tampilkan ini, slash ID-nya misalnya 3. Maka dia cuma ambil
kita yang ID-nya 3. Nah, query-nya nanti seperti ini. Select bintang from ini where ID sama dengan 3 misalnya. Nah, nanti 3 doang munculin. Atau misalnya di sini anggaplah misalnya select item di mana is available sama dengan 1. Is available true. Nah, 1 harusnya. Nah, kalau misalnya kita buat nih ya, misalnya kacamata atau misalnya kita buat topi. Ini 15 stoknya. Harganya misalnya 3.3. Anggaplah is available 0. Nah, kita bisa buat query ini. Nah, seperti ini. Kita bisa buat query seperti ini. Where is available true. Karena true-nya kan 1. Maka dia akan melakukan cuma 1. Atau jika available 0. Nah, karena sekarang kita akan menggunakan where ID. Where ID. Karena kita nambahkan ID 3 aja. Nanti query seperti ini. Get. Nah, seperti ini. Get. Kita ini lagi http in atau copy paste. Get items dot 2 ID. Loh, ID ini maksudnya apa nih? Berarti di sini tuh dinamis. Sesuai yang kita input di sini nih. Lah, tahu dari mana? Kita bisa lihat nih. Dia nih. Kalau misalnya di sini mana ya? Nah, seperti ini. Test.name. Nanti kita ambil ini datanya. Seperti ini. Oke. .id. Coba ya. Kita debug lagi. Kita debug. Nanti kita ambil data ID-nya. Nanti dia akan di passing ke sini. Ke mana ya? Belum. Ke request, kemudian params. Parameternya. Kita coba buktikan ya. Contoh ya, di sini debug. Kita clear dulu nih. Coba ya. Get localhost item 3. Nanti dia akan loading terus. Kemudian di sini, nah, MSK payload. Kenapa payload error? Karena kita cuma nampilin MSK payload aja. Kita ganti ke MSK complete-nya. Complete object MSK. Kita all, clear all, deploy. Postman-nya kita send lagi. Coba kita lihat ya. Nah, seperti ini lengkapnya. Di request, kemudian params. Nah, ID 3. Paham ya? ID 3. Nanti kalau kita ganti lagi misalnya di sini bukan ID, misalnya anggaplah seperti ini. Terus kita deploy, kita clear dulu. Nah, di sini misalnya 3 kemudian 10 misalnya. Karena ini ID, ini stok yang sifatnya dinamis. Nah, kalau kita lihat lagi, nah di sini nih, MSK request kemudian params nanti muncul. Nah, sesuai yang kita namain gitu. Mau 10 pun nggak masalah, tapi biasanya ada limitasinya di URL-nya. Kita mau lagi misalnya is label, nggak masalah. Nah, kita sekarang ID dulu, ID seperti ini. Nah, kemudian kita hapus ya. Function konekin. Nah, sama kayak tadi di sini nih. Kita copy aja nih, copy. Nah, pas select from item where ID sama dengan $. Nah, nanti MSG request params
ID. Nah, MSG param ID, MSG request param ID. Kalau dia kata namanya stok, berarti kita ganti stok. Oke, paham ya? Oke, siap. Done. Kemudian di sini kita copy aja deh. Copy. Kemudian paste. Nah, oke deh. Tetap connect di database yang sama. Kemudian di sini HTTP respon. Nah, oke. Deploy. Nah, coba kita ini misalnya seperti ini. Nah, lihat semua dulu ya. Ada 345. Jadi database tabel ini ada data dengan ID 345. Coba kita lihat 3. Misalnya di postman berarti 3. Ini kita cancel dulu. Send. Nah, 3. Tapi dia masih bentuknya array. Sama si ini. Karena kita nggak ngubah data ini, outputnya. Kalau misalnya kita ganti misalnya 4, maka data 4 aja yang diterima. Kalau misalnya nggak ada 1 misalnya, di sini nggak ada 1 nih, maka kosong. Walaupun mungkin kita bisa setting sebenarnya di responnya, kita ubah lagi. Contoh kita namain SQL query to get data by ID. Ini bebas sih. Nah, seperti ini. Responnya nggak akan kita ubah. Responnya. Kita fokus ke sini aja. Nah, untuk biar rapi kita blok aja blok. Ini hapus lah. Kita blok, klik kanan, group selection. Nanti kita klik 2 kali nih orang nih. Misalnya get all data. Nah, kita blok lagi nih. Kita group. Nah, orang get by ID. Get by ID. Oke. Nah, nanti selanjutnya adalah kita menggunakan post untuk insert data ke sini. Oke.